Beredar rumor oleh Terhar Romeni, striker jangkung keturunan Medan akan perkuat timnas Indonesia. Pesan khusus kiper nomor 1 timnas Indonesia untuk Maarten Paes. Nama pemain yang memperkuat FC Utrecht ini kini santer dibicarakan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Baru-baru ini muncul nama pemain baru, oleh Terhar Romeni yang dikabarkan akan memperkuat timnas khususnya di sisi penyerang. PSSI pun kini sedang santer mencari pemain asing yang memiliki darah keturunan Indonesia. Pria yang dikenal dengan nama oleh Romeni ini merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Dengan tinggi 185 cm, ia sangat cocok untuk menambah daya gedor serangan timnas di lini pertahanan lawan. Meski belum ada keterangan pasti, namun salah satu akun Instagram @football.indonesia mengunggah foto oleh Romeni dengan seragam FC Utrecht. Lantas, postingan tersebut memicu banyak perhatian dari netizen terhadap talenta muda yang satu ini. Berikut profil singkat oleh Terhar Romeni yang digadang-gadang akan segera membela timnas Indonesia yang dihimpun dari beberapa sumber berikut ini. Ole Romeni lahir pada tanggal 20 Juni tahun 2000 di Nijmegen, Belanda. Melansir dari akun @football Indonesia, Ole memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, yaitu neneknya yang kelahiran Medan, Sumatera Utara. Meski namanya kurang familiar, namun ia menunjukkan performa terbaiknya saat bersama FC Emmen pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 lalu. Ia sukses mencatatkan 33 pertandingan dan mengemas 11 gol. Ole Romeni memang tampil gemilang di Liga Kasta tertinggi Belanda itu, akan tetapi tidak bisa menyelamatkan FC Emmen dari zona degradasi. Melansir dari beberapa sumber, Ole sudah memulai karir di dunia sepak bola sejak umur 8 tahun di sebuah klub bernama DVOL pada tahun 2005 sampai 2011. Kemudian, Ole pindah ke NEC Nijmegen dari tahun 2011 sampai 2018. Pada tahun tersebut ia dipromosikan di tim utama klub dan sudah ikut latihan di Spanyol. Di bawah asuhan Pepijn Legenders, ia bergabung dengan skuad inti. Tepat tanggal 19 Januari tahun 2018, ia memulai debutnya melawan Almere City menggantikan sahabat kecilnya, Ferdi Kadioglu. Namun, ia justru mendapatkan kartu merah pada laga tersebut. Pada saat itu, Ole menjadi pemain termuda di Liga Kedua Belanda yang menerima kartu merah pada saat debut. Tahun 2020, Ole dipinjamkan ke Willem II selama 1 musim. Kemudian, ia kembali bergabung dengan FC Emmen pada musim 2022/23. Saat ini, pemain berusia 23 tahun ini sudah terikat kontrak dengan FC Utrecht dengan durasi 3 tahun. Di sisi lain, pesan khusus kiper nomor 1 timnas Indonesia saat ini, Hernando Ari untuk Maarten Paes yang diungkap Sandy Walsh ke publik, sambutan hangat segera diberikan. Saya tidak tahu level Maarten Paes ya, saya suka Hernando. Jadi kita perlu melihat, ucap Sandy Walsh. Tetapi Hernando juga senang Maarten Paes datang. Dia bilang ke saya bagus, jadi Hernando bisa belajar dari Paes dan mendapatkan pengalaman. Jadi itu hal positif dari Hernando, orang yang hebat, saya suka Hernando. Imbuhnya, namun menanggapi hal itu sebelumnya sempat beredar rumor Maarten Paes terancam gagal bela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya mengakui bahwa memang proses naturalisasi Paes untuk membela timnas Indonesia terkendala. Pasalnya, Maarten Paes rupanya sempat membela timnas U21 Belanda. Ia menjelaskan Paes dikabarkan sempat membela timnas U21 Belanda melawan Belarusia U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21. Kala itu Paes sudah berusia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Adapun Paes kala itu masuk ke dalam skuad timnas U21 Belanda dan berstatus sebagai pemain cadangan. Pria memang ada terkendala di sana karena pada usia 22 tahun, Paes ternyata pernah membela salah satu negara anggota FIFA, Belanda. Kata Arya. Meskipun demikian, kata Arya, PSSI tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Paes agar bisa membela timnas Indonesia. Harapan itu masih ada,
Maarten Paes disebutkan masih bisa membela timnas Indonesia meski pernah bermain untuk timnas Belanda U21 ketika telah berusia 21 tahun. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komite Disiplin, Komdis, PSSI yang pernah mengurus proses naturalisasi, Hassani Abdul Ghani, mengungkapkan bahwa Maarten Paes masih berpeluang bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana caranya? Hassani mengatakan bahwa ada ayat lain dalam pasal 9 Statuta FIFA 2022 yang dapat membantu Maarten Paes. Benarkah Maarten Paes tidak bisa menjadi pemain timnas Indonesia? Kalau berdasarkan kepada artikel 9 ayat 2, benar dia tidak bisa karena pernah bermain untuk Belanda U21 setelah September tahun 2020, tulis Hassani dalam akun Instagramnya, Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2024. Ada ayat lain dalam pasal 9 yang menyatakan pengecualian bagi mereka yang peraturan negaranya tidak mengenal dui kewarganegaraan. Oleh karenanya, menurut saya, Maarten Paes masih mempunyai kesempatan jika tim legal PSSI jeli melihat aturan. Khususnya uraian di artikel 9 Statuta FIFA tersebut. Good luck, jelas Hassani. Bagaimana pendapat kalian? Di samping itu melihat banyak rumor beredar nama-nama keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia, bahkan berita tersebut masuk media Malaysia. Media Malaysia, Makan Bola, menyebut timnas Indonesia akan mendatangkan banyak pemain keturunan berkualitas tinggi. Hal itu dilakukan agar skuad Garuda semakin kuat di segala lini, khususnya lini serang. Indonesia akan datangkan lebih banyak pemain keturunan berkualitas tinggi. Bunyi judul artikel yang dibuat Makan Bola. Rupanya, laporan Makan Bola di atas mengutip dari pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di mana pria berusia 53 tahun itu mengatakan pihaknya akan lebih banyak menaturalisasi pemain-pemain keturunan berkualitas tinggi untuk timnas Indonesia. Namun, nama-nama pemainnya masih dirahasiakan. Ia akan mengumumkannya setelah sang pemain keturunan datang ke Indonesia dengan tanda persetujuan dan berharap tidak ada yang berspekulasi terlalu dini mengenai hal tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.